Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya, kurator dari Suara Malam, Ver. Malam kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang bertemakan kosan angker. Maka dari itu, jangan lupa teman-teman terlebih dahulu untuk menggunakan headset untuk mendengarkan atau menyimak cerita horor malam hari ini. Marilah kita simak cerita ya. Kisah ini terjadi di tahun 2010 lalu. Pada saat itu, Mega dan Susanti yang sudah berteman sejak masih di bangku SMA, kemudian melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang berada di pusat kota. Nama kota tidak disebutkan. Mereka kemudian sepakat untuk mencari kosan, karena rumah mereka jaraknya sangat jauh dari pusat kota, dan tidak memungkinkan untuk mereka jika harus pulang pergi setiap hari. Setelah beberapa hari mencari kosan, akhirnya mereka menemukan tempat yang dirasa cocok untuk mereka tempati. Kosannya itu khusus untuk wanita. Terdapat 5 petak kamar di tempat itu, dan 2 kamar diantaranya sudah terisi. Awalnya, Mega dan Susanti sama sekali tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Bangunan di tempat itu terlihat masih baru. Akhirnya mereka memilih untuk menyewa salah satu kamar yang masih kosong di tempat itu, dengan harapan mereka akan betah tinggal di sana. Suasana kosannya cukup sepi karena berada cukup jauh dari pusat perkotaan dan pemukiman warga. Namun Mega dan Susanti tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka berpikir yang penting tempatnya nyaman dan terjaga kebersihannya, serta agar mereka tidak terlalu jauh dari saat pergi ke kampus. Di hari pertama, Mega dan Susanti menempati kamar kosnya, mereka kemudian berbenah dan merapikan barang-barang mereka. Tak berselang lama, terlihat seorang wanita yang ternyata sama-sama menjadi anak kos di tempat tersebut, datang menyapa mereka. Wanita itu bernama Sylvie. Kamar yang ia tempati adalah kamar nomor 3, sedangkan Mega dan Susanti menempati kamar nomor 5. Awalnya, Sylvie bertanya kepada Mega dan Susanti, "Kalian anak baru ya di sini?" Terus Mega menjawab, "Ya mbak, kami baru di sini." Mereka pun berkenalan dan berbincang. Sylvie mengatakan bahwa ia belum lama juga menyewa salah satu kamar di tempat itu. Namun ia jarang tidur di kamarnya, ia lebih sering menginap di kosan teman kampusnya yang berada di tempat lain. Alasannya karena ia dan temannya sedang mengerjakan tugas kampus bersama-sama. Ia menyambangi kosannya itu hanya untuk berganti pakaian dan menjelang sore ia akan kembali lagi ke tempat temannya. Setelah ngobrol-ngobrol, Sylvie pamitan kepada Mega dan Susanti untuk pergi ke kamarnya. Mega dan Susanti kemudian melanjutkan kembali merapikan barang-barang bawaan mereka. Sore hari, saat Mega sedang menyapu teras, Sylvie terlihat keluar kamar. "Mau kemana mbak?" tanya si Mega. "Sylvie, aku mau pergi ke rumah teman. Kalian baik-baik ya di sini. Mungkin sebentar lagi Karina bakalan pulang. Kamarnya Karina itu nomor 2. Biar kalian nanti ada temennya. Aku pamit ya." Begitulah yang dikatakan Sylvie saat sebelum ia pergi ke rumah temannya. Tak lama setelah Sylvie pergi, hujan pun turun. Tidak terlalu deras, namun hujannya awet, bahkan sampai malam hari tak kunjung reda. Saat Mega dan Susanti akan tidur, terdengar suara tangisan lirih dari luar kamar mereka. Susanti sempat bertanya kepada Mega, "Gah, apa kamu mendengar suara orang menangis di luar?" Mega pun mengiyakan. Dia juga mendengar suara tangisan itu. Kemudian Mega berkata, "Mungkin itu suara Mbak Karina yang kamarnya di depan kamar Mbak Silvi. Ya udahlah, kita tidur aja, kan besok kita ada kelas. Takut kita kesiangan." Tanpa berpikir panjang, Mega dan Susanti pun akhirnya tidur. Pagi hari saat Mega dan Susanti akan pergi ke kampus, tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu pagar. Mega dan Susanti mengira bahwa itu adalah pemilik kosan. Namun saat Mega dan Susanti keluar kamar, mereka bertemu seorang wanita. Wanita tersebut tersenyum kepada mereka. Kemudian wanita itu bertanya, "Maaf, kalian ngekos di sini juga?" Belum sempat Mega dan Susanti menjawab, Karina kemudian memperkenalkan diri. "Perkenalkan, nama aku Karina, kamar aku yang ini," sambil menunjuk pintu kamarnya. "Iya mbak, salam kenal, aku Susanti dan ini temanku Mega." Dengan agak keheranan, Mega menimpali jawaban Susanti. "Mbak, bukannya semalam pulang ya?" Karina pun menjawab, "Semalam aku nggak pulang, aku nginep di rumah saudaraku. Emangnya kenapa?"
Nek, aku kira Mbak pulang, soalnya semalam kami mendengar ada suara wanita menangis di luar. Kami pikir itu suara Mbak. Karina pun tersenyum tipis dan berkata, mungkin kalian salah dengar, aku ke kamar dulu ya. Tanpa berkata-kata lagi, Karina pun meninggalkan Mega dan Susanti yang terlihat masih keheranan. Akhirnya Mega dan Susanti berangkat ke kampus. Di perjalanan, Mega dan Susanti sempat kembali membahas mengenai suara tangisan yang semalam mereka dengar. Mega yang memang cukup pemberani berkata kepada Susanti kalau itu bukan Kak Karina. Jangan-jangan itu suara hantu, ucapnya. Susanti yang sudah mulai merasa parno kemudian menyudahi pembahasan mengenai apa yang sama-sama mereka dengar semalam. Ketika jam kuliah selesai, Susanti dan Mega kemudian pulang. Saat sampai kosan, mereka bertemu dengan Silvi yang baru saja keluar kamar dengan dandanan rapi. Kalian baru pulang ya? Iya mbak, kami baru pulang. Mbak mau pergi lagi? Iya nih, tugasnya belum selesai. Apa semalam Karina pulang? Awalnya kami kira Mbak Karina pulang karena semalam kami mendengar ada suara wanita yang menangis. Tapi tadi pagi kami bertemu sama Mbak Karina yang baru saja pulang menginap dari rumah saudaranya. Aku malah jadi parno Mbak karena ternyata suara tangisan yang semalam kami dengar itu bukan Mbak Karina. Wajah Silvi mendadak terlihat seperti kaget dan ketakutan. Kemudian Silvi berkata, mungkin kalian salah dengar. Mudah-mudahan kami memang salah dengar Mbak, soalnya aku penakut, jawab Susanti. Ya udah, sekarang kalian istirahat aja, aku pergi dulu, takut keburu hujan lagi. Kalau memang kalian nggak pulang, jangan lupa kunci pintu pagarnya. Nanti malam ada pegang kunci pintu pagar kan? Ya mbak, kami pegang kuncinya kok, ibu kos sudah kasih kunci kemarin. Baguslah, jawab Silvi. Memang anak-anak yang ngekos di sini pasti masing-masing dikasih kunci pintu pagar, soalnya biar agak gampang kalau pulang telat. Ya mbak, hati-hati di jalan ya, jawab si Susanti. Oke, setelah percakapan itu, Silvi pun bergegas pergi. Kemudian Mega dan Susanti memasuki kamar mereka. Setelah maghrib, Karina bersama dua temannya terlihat datang. Susanti. Susanti pun berkata, ya alhamdulillah Mbak Karina pulang. Mudah-mudahan gak nginep lagi di rumah saudaranya. Kita jadi ada teman. Gak kayak semalam kita cuma berdua di tempat ini. Aku takut kalau nanti malam ada sesuatu lagi. Syukurlah mudah-mudahan uang benar Mbak Karina tidur di sini dan gak ada apa-apa nanti malam. Amin. Tapi aku heran kenapa jawaban Mbak Silvi dan Mbak Karina sama. Mereka sama-sama bilang mungkin kita salah dengar waktu kita cerita ada suara. Anehnya ekspresi mereka seolah-olah ada yang disembunyikan. Iya, aku pun berpikir seperti itu. Mereka sepertinya tahu sesuatu. Apa kita tanya aja sama ibu kos? Jangan dulu, kita baru sehari di sini. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Seperti biasa setelah menyelesaikan pekerjaan, Mega dan Susanti beranjak tidur sekitar pukul 11 malam. Tiba-tiba Susanti membangunkan Mega. Gah, bangun gah, dengan nada agak berisik. Mega pun terbangun dan bertanya, ada apa sih San? Kamu mau ke kamar mandi? Bukan gah, dengerin deh, suara wanita menangis itu ada lagi. Masa sih? Sambil Mega mencoba mendengarkan. Iya, tapi agak samar ya suaranya, nggak terlalu jelas kayak kemarin. Mega yang merasa penasaran akhirnya mengajak Susanti untuk mengintip dari kaca jendela. Namun Susanti menolak dan mengatakan agar sebaiknya Mega tidak melihatnya. Kemudian Susanti menutupi telinganya menggunakan tangan. Mega pun memberanikan diri mengintip sendirian. Saat mengintip dari jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Sontak Mega ketakutan dan berlari menghampiri Susanti. Gak ada siapa-siapa loh di luar. Susanti, kalau juga apa, jangan dilihat, jawab si Susanti. Kita berdoa aja semoga dugaan kita salah. Baik Susanti ataupun Mega tidak berani mengatakan bahwa mungkin tangisan yang mereka dengar itu adalah tangisan hantu. Mereka berdua berdoa, kemudian masing-masing dari mereka mencoba tidur kembali dengan menggunakan headset untuk menutupi telinga mereka. Mega dan Susanti akhirnya dapat mengakali agar mereka tidak mendengar suara tangisan itu, dan mereka pun dapat tertidur. Sudah hampir menginjak 2 bulan Mega dan Susanti tinggal di kosannya. Namun misteri suara tangisan wanita yang hampir setiap malam mereka dengar belum juga terungkap. Mega dan Susanti sudah mencoba menanyakan kembali kepada Sylvia ataupun Karina,
Bahkan mereka memberanikan diri bertanya kepada pemilik kos. Jawabannya selalu sama, mereka hanya mendapati jawaban yang tidak jelas. Kalau memang benar tangisan itu berasal dari hantu, kenapa tidak ada tindakan dari pemilik kos untuk mengusirnya? Dan yang anehnya, baik Sylvie ataupun Karina, mereka berdua sangat jarang tidur di kosan itu. Kalaupun mereka tidur di kosan pasti selalu ditemani teman-temannya. Pernah suatu hari sekitar pukul setengah 7 malam, Sylvie terburu-buru bergegas pergi dari kosan. Mega yang melihatnya kemudian bertanya, "Mbak mau kemana kok buru-buru?" "Biasa gak, aku mau ke rumah teman, aku soalnya tugasnya belum selesai." "Ya mbak, masa udah selama ini tugasnya belum selesai juga? Dari pertama aku ngekos, aku belum pernah lihat mbak tidur di sini. Pengennya sih aku tidur di sini ga, apalagi ada kalian, tapi mau bagaimana lagi, tugasnya belum selesai." "Ya udah deh mbak, semoga tugasnya cepat selesai ya." Silpi menjawab dengan amin dan menganggukkan kepala. Silpi kemudian pamit pergi kepada Mega. Keesokan harinya saat Mega dan Susanti baru saja pulang dari kampus, mereka melihat ada mobil yang terparkir di depan kosan mereka. Tak lama Karina pun terlihat keluar dan mengunci pintu kamarnya. "Loh, mbak mau kemana?" tanya si Mega. "Aku mau pindah, aku baru dapat kosan baru yang lokasinya nggak terlalu jauh dari kampus aku." "Serius mbak mau pindah?" "Iya san, lagi pula aku nggak betah tinggal di sini. Selama ini aku tahan-tahan untuk pindah karena sayang aku udah terlanjur bayar kosan untuk 6 bulan. Terlebih aku belum dapat kosan yang baru." "Agak betahnya kenapa mbak? Kalian tahu sendiri kan, mengalaminya juga kan? Soalnya suara tangisan itu ya." "Iya, aku harap kalian masih kuat tinggal di sini." Waktu kalian bertanya mengenai hal itu, aku nggak bisa menjawab karena aku sendiri pun nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Pemilik kosan juga tidak pernah memberi penjelasan, jadi aku putuskan untuk pindah saja. "Ya Allah Gusti, ya gimana nih, apa kita pindah juga dari sini?" Mega menjawab, "Nanti kita pikirkan." Karina, "Selama aku tinggal di sini memang tidak ada gangguan yang berlebih. Hanya saja suara tangisannya, itu yang membuat risih." Jawab si Karina. Setelah kebedahan Karina, suasana kosan itu tambah mencekam. Terlebih Mega dan Susanti sudah mengetahui bahwa benar suara tangisan yang terdengar hampir setiap malam itu adalah tangisan hantu. Mega dan Susanti memutuskan untuk menelpon orang tua mereka dan mengutarakan keinginan mereka untuk pindah dari tempat itu dan mencari kosan lain. Orang tua mereka menyetujui hal tersebut, namun mereka disuruh menunggu dan bersabar. Dikarenakan mencari kosan lain yang jaraknya dekat dengan kampus tentunya tidak mudah. Karena sebelumnya pun mereka tahu bahwa kosan yang dekat dengan kampus itu sudah tidak ada yang menerima orang baru lagi, dikarenakan semuanya sudah terisi full. Sembari menunggu mereka mendapatkan kosan baru, setiap hari Mega dan Susanti mengajak teman-teman mereka untuk menginap di kosannya itu. Dan mereka sempat meminta bantuan dari salah satu ustadz di daerah tersebut untuk mengusir sosok hantu yang mengganggu mereka. Sempat beberapa malam suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Orang tua Mega pada saat itu menelpon dan minta Mega untuk pulang dulu. Karena ada acara keluarga, Susanti yang tidak mau tinggalkan sendirian pun akhirnya ikut pulang bersama Mega. Namun nasib malang menimpa Silvi. Saat Mega dan Susanti pulang ke kampung, malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan bagi Silvi. Silvi mengira bahwa Mega dan Susanti berada di kamarnya pada saat Silvi pulang dari kampus. Karena merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk tidur di kosannya itu. Saat Silvi sedang tidur pulas, terdengar ada yang mengetuk pintu dan memanggil nama Silvi. Silvi pun terbangun dan buka pintu kamarnya. Ia berpikir mungkin itu Mega ataupun si Susanti. Ketika pintu terbuka, Silvi benar-benar merasa kaget setengah mati karena ada sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bau busuk tercium sangat menyengat dari arah si perempuan itu, dan sosok itu berdiri tepat di hadapan Silvi. Sontak Silvi pun menjerit dan menutup kembali pintu kamarnya. Silvi berteriak-teriak meminta tolong, memanggil nama Mega dan Susanti. Tidak ada yang mendengar, karena memang Mega dan Susanti sedang tidak berada di kosan. Dan sepertinya memang sudah tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu, dikarenakan kejadiannya terjadi sekitar pukul 12 malam. Suara tangisan dan suara ketukan pintu semakin jelas terdengar oleh Silvi, sehingga membuat Silvi semakin ketakutan. Dia pun menangis sejadi-jadinya karena rasa takut yang teramat sangat dia rasakan. Dan pada akhirnya Silvi tak sadarkan diri.
Keesokan harinya, Mega dan Susanti kembali ke kosannya. Saat mereka berada di kamar, tiba-tiba Silpi datang dengan keadaan mata yang bengkak. Silpi berkata dengan nada kesal bercampur marah. Aku kira semalam kalian ada di sini. Kenapa kalian tidak bilang sama sekali aku kalau kalian pulang? Belum, memangnya kenapa mbak? Itu mata mbak kenapa bengkak seperti itu? Maaf mbak, kita nggak tahu juga kalau mbak pulang ke sini. Apa yang terjadi mbak? Saut si Mega. Silpi, sudahlah aku mau pinjam koper atau tas kalian. Aku mau pindah sekarang juga dari sini. Memang tempat ini terkutuk banyak hantunya. Apa kalian masih kerasan tinggal di sini? Kalian hanya berdua. Karina sudah duluan pindah dan sekarang aku. Lebih baik kalian cari tempat lain. Aku nggak mau hal mengerikan yang aku alami semalam terjadi juga pada kalian. Mega dan Susanti bengong dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melihat Silpi sudah benar-benar marah. Mereka mencarikan tas yang dipinjamkan Silpi dan kemudian memberikan tas itu kepadanya. Pada akhirnya Mega dan Susanti pun memutuskan untuk pindah. Hari itu juga mengikuti jejak si Silpi. Mereka takut terjadi sesuatu kepada mereka. Apalagi setelah melihat keadaan Silpi yang begitu buruk. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Silpi kepada mereka sebelumnya, karena dadakan, Mega dan Susanti hanya pindah ke kosan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan tersebut. Mereka berpikir ini untuk sementara sebelum mereka mencari kosan yang lain. Kebetulan ada satu kamar kosong. Pada saat itu, semua ada 6 kamar dihuni 8 orang, termasuk Mega dan Susanti. Posisi kamar kosan berada di lantai atas dan di lantai bawah adalah rumah pemilik kosan. Beberapa hari setelah Mega dan Susanti pindah, keadaan masih aman terkendali. Mega dan Susanti pun mulai akrab dengan penghuni kamar lain. Tak disangka-sangka, sosok hantu yang sebelumnya berada di kosan pertama Mega dan Susanti ternyata mengikuti mereka. Oke, itu saja untuk cerita dari part 1 kisah tentang kosan hantu ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi cerita ini di part keduanya. Oke, itu dulu konten untuk malam hari ini dari channel Suara Malam. Saya Per, kurator dari Suara Malam, mengucapkan selamat malam dan Suara Malam, selamat malam.